Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Bagaimana kabar anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anakku yang soleh dan soleha, kita berjumpa kembali di mata pelajaran tematik kelas 3. Tema 3 mengenal benda di sekitarku. Subtema yang kedua wujud benda. Pembelajaran 1 dan 2 ya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan soleha, anak dan keluarganya berlibur ke kolam renang. Ada banyak benda di sekitar kolam renang. Ada benda yang terbentuk dari alam, contohnya air, tanah, dan batu. Ada juga benda buatan manusia, contohnya pelampung, kacamata renang, dan meja. Apakah kalian mengetahui perbedaan benda-benda tersebut? Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, kira-kira bisakah kalian menyebutkan ketiga wujud itu? Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ya, misalnya tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Ya, adapun gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Nah, kira-kira dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di sini sekarang kita akan mengamati dan mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Melanie sedang membantu ibunya memasak di dapur. Melanie banyak menggunakan benda untuk memasak. Bahan yang diperlukan juga banyak, seperti sayuran, minyak goreng, kecap, cabai, bawang, dan garam. Nah, sekarang perhatikan gambar dapur di rumah Melanie di samping. Setelah mengamati gambar dapur Melanie tadi, sekarang yuk kita kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tersebut sesuai dengan wujudnya. Kemudian tulislah hasilnya ke dalam tabel berikut ya. Ustadz kasih contoh, misalkan untuk benda padat yang terdapat di dapur Melanie tadi, misalnya ada kompor, kemudian lemari, dan ketel. Ya, kemudian untuk benda cair misalnya ada minyak goreng, kecap, dan ada air. Ya, adapun untuk benda gas ya misalnya ada uap air, asap, dan gas yang berada di dalam tabung. Nah, silakan kalian bisa menambahkan lagi ya dengan mengamati gambar di atas. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya setelah tadi kalian mengamati benda yang berada di dapur Melanie tadi, nah selanjutnya berdasarkan pengamatan kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ya, pertanyaan yang pertama, berdasarkan wujudnya benda dapat dikelompokkan menjadi berapa dan sebutkan. Ya, kita sama-sama jawab bahasanya berdasarkan wujudnya benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada padat, cair, dan gas. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 contoh benda padat di sekitarmu. Ya, misalnya ada meja, kursi, dan lemari. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 contoh benda cair di sekitarmu. Ya, kita jawab misalnya ada minyak goreng, kecap, dan susu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yang terakhir, sebutkan 3 contoh benda gas di sekitarmu. Ya, misalnya ada oksigen, uap air, dan asap. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Apa alat transportasi yang kalian gunakan untuk ke sekolah? Nah, kira-kira pernahkah kalian naik alat transportasi seperti pada gambar di samping? Nah, kira-kira termasuk wujud benda apa mobil tersebut? Ya, betul sekali bahwasanya mobil termasuk benda padat. Nah, di sini perhatikan ada sebuah cerita keluarga bahwasanya anak dan keluarganya mengendarai mobil ketika berlibur ke danau. Ya, setelah dari danau, keluarga anak mengunjungi rumah paman. Kemudian jarak rumah anak ke danau 15 km 7 meter. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Ya, perlu kalian ketahui bahwasanya 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jadi untuk merubah dari satuan kilometer ke meter, kita tinggal menambahkan 0 di belakangnya ya. Berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, sekarang kita akan belajar mengkonversi satuan jarak. Nah, perhatikan beberapa contoh soal berikut bahwasanya di sini rumah anak ke danau berjarak 15 km 700 meter. Nah, kemudian berapa jarak rumah anak ke danau dalam satuan meter? Nah, di sini kita diminta untuk merubah dari kilometer ke meter. Jadi pertama kita rubah dulu dari kilometer ke bentuk meter. Ya, tadi Ustaz katakan bahwasanya untuk 1 kilometer sama dengan 1000 meter, berarti di sini 15 kilometer ditambah 700 meter. Kita di sini untuk 15 kilometer kita rubah terlebih dahulu ke satuan meter. Ya, 15 kilometer sama dengan 15.000 meter. Ya, untuk 700 meter. Nah, berarti 15 km ditambah 700 meter sama dengan 15.000 ditambah 15.000 meter ditambah 700 meter. Ya, sama dengan 15.700 meter. Jadi rumah anak ke danau berjarak 15.700 meter. Nah, itu ya jarak antara rumah anak dengan danau. Nah, kemudian yang kedua contohnya di sini kita masih mengkonversi satuan jarak ya, masih soal yang tadi yaitu jarak danau ke rumah paman yaitu 5.250 meter. Berapa jarak danau ke rumah paman dalam satuan kilometer? Nah, kalau tadi kita perintahnya merubah dari kilometer ke satuan meter, sekarang dari satuan meter kita dirubah ke satuan kilometer. Nah, berarti di sini 5.250 meter kita rubah dulu ke dalam bentuk meter ya, ke dalam bentuk kilometer. Di sini ada 5.000 berarti sama dengan 5.000 meter sama dengan 5 kilometer. Sama dengan 5 kilometer ya, perhatikan ya, 5.000 meter sama dengan 5 km. Kalau 250 meter maksudnya 250 meter. Nah, 5.200 meter sama dengan 5 km ditambah 250 meter. Berarti 5 km 250 meter. Jadi ya, rumah paman ke danau berjarak 5 km 250 meter. Bagaimana anak-anakku, mudah bukan? Insya Allah mudah. Nah, saran untuk mengasah kemampuan kalian tentang materi mengkonversi satuan jarak, perhatikan beberapa pertanyaan berikut. Mengkonversi satuan jarak. Ada banyak gedung di sekitar kita. Gedung-gedung itu dibuat dari bahan-bahan yang berbeda. Fungsinya pun berbeda. Perhatikan denah jarak antara bangunan di bawah ini. Nah, setelah kalian memperhatikan denah jarak antara bangunan di bawah tadi, nah sekarang coba kalian perhatikan beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Ustaz akan coba bantu kalian menjawab untuk soal yang nomor 1. Nah, di sini pertanyaannya yaitu
berapa jarak rumah Togar ke pasar. Perhatikan di sini ya, untuk jarak rumah Togar ke pasar itu sama dengan 1 kilometer 435 meter. Berarti di sini kita harus merubah terlebih dahulu dari satuan kilometer ke meter ya. Tadi sudah tersebutkan bahwasanya 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter ya. Berarti 1000 meter ditambah 435 meter ya, sama dengan 1435 meter. Berarti jarak antara rumah Togar ke pasar sama dengan 1435 meter ya. Untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5 silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di sini kita akan coba menambah wawasan. Kita akan mengenal alat ukur, yaitu mengukur kedalaman laut. Ada beberapa macam alat ukur. Tiap alat ukur memiliki kegunaan yang berbeda. Contohnya di sini ada echo sounder yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Biasanya alat ini terpasang di sebuah kapal. Ya, perhatikan. Nah, cara kerja dari echo sounder adalah mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Gelombang suara yang mengenai dasar laut akan dipantulkan. Gelombang pantul akan ditangkap oleh echo sounder. Melalui bunyi pantul tersebut dapat diketahui kedalaman laut. Jadi manusia tidak perlu menyelam hingga ke dasar laut untuk mengetahui kedalamannya. Kedalaman juga termasuk jarak. Nah, perhatikan gambar di atas. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Berapakah kedalaman laut yang diukur kapal A dalam satuan meter? Nah, kita jawab di sini bahwasanya kedalaman laut yang diukur oleh kapal A di situ terlihat di gambar, yaitu 9 km 565. Berarti kita harus merubah terlebih dahulu ke dalam satuan meter ya. Tadi Ustaz katakan bahwasanya 1 km sama dengan 1000 meter. Di sini ada 9 km berarti sama dengan 9000 meter ya. 9000 meter berarti 9000 meter ditambah 565 meter itu sama dengan 9565 meter. Itulah kedalaman laut yang diukur oleh kapal A. Kemudian pertanyaan kedua, berapakah kedalaman laut yang diukur kapal B dalam satuan meter? Ya, di gambar tertera ada 6 km 425 meter. Kita rubah dulu ke satuan meter. 6 km sama dengan 6000 meter. Ya, berarti 6000 meter ditambah 425 meter sama dengan 6425 meter. Itulah kedalaman laut yang diukur oleh kapal B. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapakah perbedaan kedalaman laut hasil pengukuran kapal A dan kapal B? Nah, sini gampang ya. Kita tinggal mengurangi hasil pengukuran kapal A dan hasil pengukuran dari kapal B. Ya, di sini kita berarti 9565 meter dikurangi 6425 meter ya, hasilnya sama dengan 3140 meter itu dalam satuan meter. Nah, kalau dalam satuan kilometer berarti 3 km 140 meter. Itulah hasil pengukuran antara kapal A dan kapal B dengan menggunakan echo sounder. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu perhatikan bahwasanya wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu ada padat, cair, dan gas.
Kemudian, ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume? Ya, perhatikan bahwasanya massa adalah banyaknya zat suatu benda sehingga di mana-mana besarnya tetap. Ya, sedangkan volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Perhatikan di sini Ana memperhatikan bola plastik yang dipegang Wayan dan bola basket yang dipegang Titus. Nah, bahwasanya keduanya terbuat dari bahan yang berbeda walaupun sama-sama bola. Nah, sekarang kita akan sama-sama baca, yaitu sama simak dialog antara Ana, Wayan dan Titus berikut ini. Di sini ada dialog antara Ana, Wayan dan Titus. Ya, perhatikan. Kata anak, kedua bola yang kalian pegang mempunyai ukuran berbeda. Keduanya juga terbuat dari bahan berbeda. Kira-kira bola manakah yang masanya lebih besar ya? Kata Wayan, apa itu massa anak? Nah, kata anak, mari kita lakukan percobaan bersama-sama. Wayan, coba kamu letakkan bola plastik di timbangan. Bola basket yang kamu pegang letakkan juga di timbangan Titus. Nah, lihat apa yang terjadi. Kemudian kata Titus, bola plastik lebih ringan anak. Nah, betul, Titus, bola plastik dan bola basket terbuat dari bahan berbeda. Bola plastik terbuat dari plastik, sedangkan bola basket terbuat dari kulit sintetis. Bola plastik lebih ringan daripada bola basket. Jumlah bahan penyusun yang terdapat pada benda disebut dengan massa. Kemudian kata Wayan, jadi bola yang lebih ringan memiliki massa lebih kecil. Nah, kata anak, benar sekali Wayan. Satuan massa umumnya adalah gram atau kilogram. Massa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tadi sama-sama menyimak dialog atau percakapan antara anak Wayan dan Titus, nah sekarang waktunya kita berlatih. Nah, sini perhatikan ada beberapa pernyataan yang akan kita sama-sama bahas bareng-bareng ya. Di sini kita akan membedakan massa benda. Amatilah benda-benda yang diukur massanya, lingkarilah pernyataan yang benar. Ya, pernyataan yang pertama, lihat gambar di situ bahwasanya balok A mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil daripada balok B. Ya, jawabannya bahwasanya balok A mempunyai massa lebih besar daripada balok B. Kemudian pernyataan yang kedua berdasarkan gambar, gelas ukur kosong mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil daripada gelas ukur berisi air. Nah, jawabannya adalah bahwasanya gelas ukur kosong mempunyai massa lebih kecil daripada gelas ukur berisi air. Kemudian pernyataan ketiga, botol C mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil daripada botol D. Ya, berdasarkan gambar bahwasanya botol C mempunyai massa lebih besar daripada botol D. Kemudian pernyataan yang keempat, bola kempes mempunyai massa lebih kecil atau lebih besar daripada bola tidak kempes. Ya, berdasarkan gambar dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya bola kempes mempunyai massa lebih kecil daripada bola tidak kempes. Kemudian pernyataan yang terakhir nomor 5 yaitu 7 buah stroberi mempunyai massa lebih besar daripada, lebih kecil daripada atau sama dengan. Nah, di sini berdasarkan gambar bahwasanya 7 buah stroberi mempunyai massa yaitu sama dengan 1 buah apel. Oleh karena itu 4 buah stroberi ya mempunyai massa lebih kecil daripada 1 buah apel. Itulah jawaban dari beberapa pernyataan yang kita sudah sama-sama bahas satu persatu. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan belajar tentang volume benda. Ya, di sini kita akan mengetahui volume benda. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Volume benda. Pada hari Minggu, Melanie membantu ayahnya menguras kolam ikan di taman depan rumahnya. Setelah dibersihkan, kolam diisi dengan air kembali menggunakan ember. Ayahnya menggunakan ember besar untuk mengambil air. Melanie menggunakan ember kecil. Ember besar berisi lebih banyak air daripada ember kecil. Perhatikan,
ember merupakan ruang yang ditempati air. Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati suatu benda dinamakan volume. Makin besar benda, makin besar ruang yang diperlukan. Hal itu berarti benda besar mempunyai volume besar, sebaliknya benda kecil mempunyai volume yang kecil pula. Nah, sekarang di sini kita akan membuktikan volume benda ya bersama keluarga kalian di rumah ya, karena kalian belajar di rumah berarti bersama keluarga kalian di rumah lakukan percobaan berikut. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama gelas ukur, yang kedua benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, misalnya ada batu atau balok kayu, kemudian ada air, kemudian dan balon 2 buah. Kemudian untuk langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama, isilah sepertiga bagian gelas ukur dengan air, kemudian masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, kemudian dan yang kedua, perubahan apakah yang terjadi sebelum dan sesudah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatan kalian. Saya contohkan pengamatannya, misalnya di sini bahwasanya sebelum benda padat dimasuk ke dalam gelas ukur, yang terjadi adalah volume air sesuai dengan ukuran pada gelasnya. Akan tetapi setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, yang terjadi adalah volume di dalam gelas bertambah. Nah, kemudian di sini kita lihat percobaan yang kedua. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 200 ml, kemudian tambahkan air hingga 500 ml. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, pertanyaannya, perubahan apakah yang terjadi sebelum dan sesudah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Nah, tuliskan pengamatan kalian. Contohkan misalnya di sini bahwasanya sebelum air ditambahkan ke dalam gelas ukur, volume air di dalam gelas ukur sebesar 200 mililiter. Adapun setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur, yang terjadi adalah volume air dalam gelas bertambah menjadi 500 mililiter. Itu percobaan yang kedua. Kemudian percobaan yang ketiga, di sini ada 2 buah gambar balon, yang satu masih kecil, yang kedua sudah berisi udara sudah ditiup. Nah, perintah adalah tiuplah salah satu balon hingga mengembang. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, kemudian pertanyaannya, perubahan apakah yang terjadi sebelum dan sesudah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatan kalian. Di sini bahwasanya setelah tadi balon sebelum dan sesudah ditiup, yang hasilnya adalah sebelum udara ditiupkan ke dalam balon, keadaan balon masih tetap tidak ada perubahan Adapun setelah udara ditiupkan, udara pun masuk ke dalam ruangan balon sehingga mengubah ukuran volume balon menjadi besar. Itulah beberapa percobaan yang telah kita lakukan Setelah melakukan percobaan di atas, lengkapilah kalimat di bawah ini. Benda di sekitar kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Kemudian berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda memiliki ciri-ciri, yaitu mempunyai massa dan volume. Baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali kekurangan atau ada khilafan, ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, atau mungkin juga ada penjelasan Ustadz yang kalian belum paham. Kalian boleh bertanya kembali ke Ustadz atau ke ayah kalian, ke bunda kalian, ke abi kalian, ke umi kalian, ataupun ke siapapun yang dapat menerangkan dan dapat menjadikan kalian faham. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kali dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.